ini bukan kesalahan Ibu Mutia dan keluarga, tapi ini adalah kesalahan saya. Karena saya sudah berbohong dengan mengatakan bahwa Vincent akan menikah. Tapi demi Allah, Bu, demi Allah saya tidak bermaksud sama sekali untuk menyakiti hati Ibu Mutia ataupun juga menyakiti hatinya Arum. Please don't cry kayak gini, Mom. Please, Elisa juga jadi sedih kalau lihat Mami kayak gini. Please, Mom. Please don't cry. Kalau kamu gak mau Mami sedih kayak gini, seharusnya tadi kamu gak ngomong kayak tadi. Kamu udah benar-benar ngambil keputusan yang crazy, Elisa. Di depan semua wartawan. Kamu bikin Mami malu. You make me, my heart is broken. Kamu tuh terlalu gegabah ngambil keputusan, El. Kamu tahu resikonya apa setelah kamu ngomong tadi di depan wartawan? Kamu bakalan kehilangan semua pekerjaan kamu. Kamu gak akan kedatangan job. Dan kita bakalan poor, you know. Poor. Miskin. Oh no, miskin. Papa kamu tuh cuma ngirimin duit tuh sedikit. Gak cukup buat kehidupan kita. Ya, Elisa tahu resikonya, Mom. I know. Dan Elisa itu siap hadapin semuanya. Mom, kita lebih baik hidup susah, tapi benar di hadapan Allah. Oke, daripada kita rich, daripada kita kaya tapi kita penuh dosa, Mom. Kamu tahu apa soal hidup susah, El? Tahu apa kamu soal hidup susah? Kamu gak tahu apa-apa. Mom. Enggak! Kamu gak pernah tahu. Kamu seharusnya tahu kenapa Mami bela-belain kamu jadi artis besar terkenal. Karena Mami gak mau kamu susah hidupnya kayak Mami. 15 years Mami jadi pembantu, El. Semua itu Mami lakukan buat apa? Buat ngebahagiain kamu. Kamu pikir Mami gak sakit? Mami harus wake up subuh-subuh. Mami harus sleep malam-malam. Mami sleep di small room. Dan kadang-kadang Mami dibentak-bentak sama majikan. Dan Mami gak mau semua itu terjadi sama kamu, El. Makanya Mami ngelakuin semua ini buat kamu supaya hidup kamu enak, kamu sukses. Sekarang kamu hancurin gitu aja. Semua yang udah Mami lakuin, kamu hancurin gitu aja. You crazy ya. Hancur. Duh, Putri lama banget sih ganti baju sama bikin buburnya. Maaf ya kamu nunggu lama. Iya, Put. Sekarang kamu makan ya, aku suapin. Dikit-dikit aja. Cak, kalau kamu nikah sama Izam, kamu gak bisa sekolah lagi dong. Sayang loh, Cak. Buat apa, Put, sekolah tinggi-tinggi? Ntar ujung-ujungnya kayak nyokap gue juga. Tentang sekolah tinggi, gak ngurusin anaknya. Gue cuma pengen jadi ibu rumah tangga, Put. Punya anak banyak. Kayak nyokap lo. Biar anak-anak gue gak kesepian. Terus, biaya kehidupan kamu gimana? Ya nanti gue sama Izam berdagang. Pamannya Izam aja cuma dagang tapi hidupnya bahagia. Ya Allah, mudah-mudahan aja ini hanya efek obatnya Ica.
Dia jadi ngomong gak jelas. Setengah-setengah ngigo. Kalau beneran dia sampai menikah, bisa rame SMU 2000. Bianca, Sya, aku terima telepon dari abang aku dulu ya. Biasa abang aku mau bicarain pernikahannya Bang Vincent. Ya udah Put, gue juga mau nelfon Izam. Handphone gue di mana Put? Makasih ya Put. Keluar ya. Lo tuh emang siput ya. Lo mau lepas tanggung jawab. Lo mau ngeliat gue marah. Kan lo udah tahu kalau gue marah kayak gimana. Ya Allah, Bi, maafin aku tuh lupa. Tadi aku banyak banget urusan. Alah, lo tuh emang banyak alasan ya. Oke, kalau gini caranya, gue bakal ke rumah lo sekarang dan gue bakal aduin semuanya ke nyokap lo biar nyokap lo serangan jantung dan gue bakal bilang sama temen lo tuh si Ica buat balikin darah gue. Bi, tunggu Bi. Gak ada nego lagi sama lo Put. Gue capek. Gue mau tewe sekarang. Bye. Bi, Dara! Lo di kamar mandi ngapain sih? Buruan dong. Iya bentar. ya Allah. Gimana nih? Kasihan banget Ica sama Bunda kalau kalau mereka sampai tahu isi perjanjian aku sama Bianca. Aku harus telepon Elisa. Ya Allah. Aduh, gimana ya? Atau aku minta bantuan sama Ana sama Linda. Ya elah Putri, kalau cuman urusan nanganin Bianca biar dia nggak ke rumah lo sih itu gampang banget. Kita tuh punya macam-macam cara, Put. Iya Put, tenang aja, ini urusan gue sama Ana, oke? Tapi caranya gimana? Aku nggak mau loh kalau yang beresiko tinggi. Astagfirullahaladzim Putri, emangnya lo kira kita ini mafia apa? Kita ini pelajar baik-baik kali Putri. Tahu Putri, udah mendingan lo tenang-tenang aja urusin Ica. Sekarang gue sama Ana pengen beraksi nih. Kalau masalah gue sama Bianca udah selesai, gue sama Ana bakalan ke rumah lo buat nemuin Ica, oke? Ya udah iya. Makasih ya Ana, Linda. Kembali kasih Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Po, ini apaan sih Po? Ini ngapain sih Po? Lepas ah. Ngapain sih dibawa kemari? Aduh Pinoy, udah di lo tuh tenang aja oke? Tenang, gimana bisa tenang, Po? Po Linde, ini kan kamar Empok. Aduh, Po, bukan muhrimnya kita di mari, Po. Agama juga ngelarang buat kita begini-beginian. Pinoy, lagian kan kita bertiga, terus di luar kamar gue juga ada pembokat gue. Pinoy, kita pengen minta bantuan. Aye nggak mau. Aye tahu nih, Aye pasti disuruh nikahin Po kan? Aye kagak mau. Aye kan gini-gini masih sayang sama yang Ica. Aduh Pinoy, siapa sih yang mau dinikahin sama lo? Ih, amit-amit ya bisa kiamat kubro tau gak? Tahu, Pinoy. Jadi begini, kita ini di sini mau minta bantuan lo. Kita tuh mau main sandiwara-sandiwaraan. Iya Pinoy, ntar kita kasih upah deh ketemuin lo sama Ica. Gimana? Oke? Po, bener gak? Yaudah, Po. Aye sandiwaranya jadi apaan, Po? Fel. Hah? Pero? Iya. Ini lagi. Siapa ya? Halo? Halo, siapa ya? Good. Good afternoon, Bianca. Iya. Good afternoon, Bianca. I'm Farel.
Harold? Serius lo? Good afternoon, Farel. How are you, sweetie? I'm fine, honey. How about you? Bye. Some with you. Kamu ada apa yang nelfon aku? Ae mau ngajak situ. Aku mau ngajak kamu ngedate. Ayo, gimana mau? Nanti aku jemput kamu di rumah ya. Oke. Bye. Bye, sayang. Tega. Emang po tega banget dah. Mulu ayah yang kena. Pokoknya lo harus dandanin gue. Gue kurang oke kan? Aduh, lo harus dandanin gue. Iya, Oh iya, ya, iya, satu lagi. tenang. Jangan kasih tahu Rasti. Iya, tenang aja. Tenang. Jangan lupa lo foto yang banyak banget. Jangan sampai lo kalah sama Rasti. Siap, gue bakal ngalahin rekornya dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Umi. Assalamualaikum Ibu Mutia. Waalaikumsalam. Arum, kok kamu pulang, Nak? Kamu nggak jadi berangkat ke Brunei? Dan Ibu Aira, kok bisa bareng kamu? Oh, Umi, kita ngobrolnya di dalam aja ya, Umi, biar Arum jelasin di dalam. Saya memang sudah mengucapkan sumpah itu. Waktu itu saya sama Abi emosi. Dan saya juga nggak tahu kalau ternyata mereka saling mencintai. Iya, saya mengerti, Bu. Ini bukan kesalahan Ibu Mutia dan keluarga, tapi ini adalah kesalahan saya. Karena saya sudah berbohong dengan mengatakan bahwa Vincent akan menikah. Tapi demi Allah, Bu, demi Allah saya tidak bermaksud sama sekali untuk menyakiti hati Ibu Mutia ataupun juga menyakiti hatinya Arum. Lalu bagaimana, Bu? Saya nggak mungkin mencabut sumpah saya itu. Dalam tradisi keluarga kami, jika bersumpah, pantang untuk mencabutnya kembali. Mohon maaf Ibu, tapi setahu saya bahwa sumpah itu masih bisa dirubah. Seperti yang dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Barang siapa yang bersumpah akan sesuatu, kemudian dia melihat sesuatu yang lebih baik dari objek sumpahnya itu, hendaklah ia melakukan sesuatu yang terbaik dan membayar kafarat atas sumpahnya. Betul sekali apa yang dikatakan Bunda Aira. Saya juga mengetahui soal itu, Ibu. Tapi dalam tradisi keluarga kami minta waktu untuk berdiskusi dengan keluarga besar kami. Karena hal itu sangat penting dan sangat ditabukan bagi keluarga kami. Iya. Saya sangat mengerti, Bu. Dan sudah pasti hal ini bukan hal yang sepele untuk keluarga Ibu.
Tapi Bu, eh, saya tetap akan menunggu jika Ibu dan keluarga berkenan untuk mengubah sumpah yang sudah terucap itu. Dan semoga kita tidak sampai memberatkan anak-anak kita, Bu. Karena mereka sudah menunggu terlalu lama untuk memutuskan akhirnya untuk menikah.